Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 6 Jakarta. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis laporan percobaan. Anak-anakku, baiklah, Ibu akan mengawali materi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan belajar di rumah, yaitu PJJ. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan melakukan aktivitas dengan lancar. Baiklah anak-anakku, untuk kompetensi dasar, yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, baik yang dibaca, ya, nanti akan Ibu perjelas apa itu pengertian laporan percobaan, apa itu struktur-strukturnya, sampai kalian mempraktikkan dalam laporan percobaan. Baik, untuk kompetensi dasar, keterampilannya yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, baik didengar ataupun dibacanya. Nah, dalam mengidentifikasi laporan percobaan. Identifikasi laporan percobaan, tentunya kita harus paham dulu apa itu teks laporan. Apa itu yang kalian ketahui teks laporan percobaan? Nah, umumnya ini digunakan untuk melaporkan sebuah kegiatan dari percobaan-percobaan yang kalian lakukan, ya, bisa berupa karya ilmiah atau laporan praktikum. Nah, mungkin kalian sudah pernah melakukannya untuk laporan-laporan kegiatan, tapi di sini lebih dipersempit, yaitu laporan hasil kegiatan percobaan. Atau bisa kalian sebut tentang laporan eksperimen. Ketika kalian di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama di Madrasah Sanawiyah, tentu kalian pernah melakukan kegiatan laporan percobaan yang dilakukan oleh Mapel IPA, ya, laporan hasil kegiatan sains, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ilmiah, ya, tentunya. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa tujuan teks laporan. Tentunya di sini hasil yang akan dilaporkan yang memberikan sebuah informasi kepada para pembaca. Apa yang sudah kalian lakukan, tentunya itu harus dibuatkan sebuah laporan percobaan. Nah, tentunya laporan itu bisa bersifat umum, ya, atau secara universal. Baik, sebelum melanjutkan ke penjelasan lebih mendalam, ya, Ibu coba putarkan sedikit nih apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah melakukan sebelumnya kegiatan eksperimen atau kegiatan laporan sederhana. Baik, kita saksikan sejenak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9C kelompok 4 ingin membuat eksperimen pembuatan makan sederhana. Perkenalkan, nama saya Heri Susah Madani, absen 15. Perkenalkan, nama saya dari Marian Islam. Perkenalkan, nama saya Fadil Revensia, absen 8. Perkenalkan, nama saya Tika, absen 13. Kita mulai dari bahannya terlebih dahulu, ya. Pertama-tama kita lilitkan tahunya dengan kawat. Nah,
demikian dengan kawat. Kita pasangkan kawatnya ini ke ujung atas dan bawah badan. Ya, baik anak-anakku. Mungkin tadi kalian sudah melihat sepintas ya tentang bagaimana mereka melakukan sebuah kegiatan percobaan ya dengan kelompoknya. Kalian nanti bisa dilihat kembali ya di channel YouTube Ibu ya. Baik, Ibu lanjutkan dulu materinya. Nah, di sini ada struktur isi teks laporan percobaan. Ya, kalian harus paham dulu ini apa saja dari struktur isi teks laporan percobaan. Yaitu yang pertama itu judul. Nah, judul yang menentukan adalah kalian sendiri ya. Nanti kalian ingin melakukan kegiatan percobaannya, baik itu percobaan ilmiah atau percobaan kegiatan yang lainnya yang sifatnya sosial atau yang lainnya. Nah, tentunya di sini harus jelas ya. Biasanya untuk laporan percobaan ini yang memang lebih mudah dilakukan yaitu laporan-laporan ilmiah yang sederhana ya, kegiatan-kegiatan percobaan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi dicontohkan. Kedua, tujuan. Nah, tentunya dari teks laporan percobaan itu terdapat tujuan yang akan disampaikan. Apa tujuan kalian melakukan percobaan itu ya? Nah, lalu tak terlepas dari bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut, apa saja kalian sebutkan ya. Baik, lalu ada langkah-langkah kegiatan. Seperti tadi langkah pertama apa ya, langkah kedua bagaimana sampai ada magnet ya yang tertarik pada saling tarik menarik ya, sehingga terjadilah sebuah gesekan ya. Nah, setelah ada langkah-langkah kegiatan tentunya terdapat hasil percobaan ya. Hasil percobaan setelah kalian lakukan kegiatan percobaan itu bagaimana hasilnya ya, atau berhasil atau tidaknya itu tergantung dari kegiatan yang kalian lakukan ya. Nah, simpulan dari kegiatan yang kalian lakukan tentunya bisa bermanfaat ya. Dalam artian di sini bermanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau kalian bisa lakukan kegiatan ini untuk kepentingan sebuah percobaan ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ciri-ciri laporan percobaan kalian harus paham dulu. Apa itu tadi sudah Ibu jelaskan, laporan tujuannya, ya sistematikanya. Nah, sekarang yang menjadi sebuah ciri-ciri laporan percobaan yaitu pertama tentunya memaparkan prosedur kegiatan-kegiatan dari sebuah pengamatan ya. Memaparkan itu menjelaskan secara lengkap ya tentunya ya. Kedua, memaparkan pencatatan. Ketika dilakukan sebuah kegiatan percobaan, tentunya ada hasil yang kalian bisa catat ya, supaya tidak lupa apa-apa saja yang sudah kalian lakukan di dalam kegiatan percobaan. Ketiga, di akhir laporan tentunya dilaporkan sebuah simpulan berdasarkan analisis dari hasil pengamatan ya. Tentunya dari pengamatan tadi apakah kegiatan percobaannya itu ada sebuah kendala atau tidak ya. Tentunya di sini bisa kalian simpulkan dari hasil pengamatannya apakah pengamatannya sudah baik atau misalnya perlu dimaksimalkan, nanti di sini ada simpulannya ya. Nah, lalu yang namanya simpulan itu tentunya harus ada fakta-fakta yang menguatkan ya, fakta-fakta yang terjadi di lapangan kalian lakukan nanti ketika kalian sudah mendapatkan kegiatan percobaannya, kalian akan mengetahui ya fakta-fakta yang berlaku di dalam kegiatan tersebut ya, apa yang terjadi ya, bagaimana caranya, prosesnya dan sebagainya. Lalu bersifat objektif. Objektif di sini tentunya sangat objektif berdasarkan ukuran dan kegiatan yang dilakukan itu tidak mengada-ngada. Ya tentunya faktual dan dapat terukur ya. Jadi tidak direkayasa karena ini kegiatan yang sifatnya ilmiah ya, dalam kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana yang bisa kalian lakukan. Lalu kegiatan itu harus ditulis dalam sebuah
portofolio atau dalam tulisan ya berupa laporan kegiatan secara lengkap sehingga orang lain bisa mengikutinya dengan baik. Nah, lalu jangan lupa di sini tidak menyimpang ya, kegiatan itu tidak memasukkan unsur-unsur berdasarkan sebuah kepemihakan terhadap suatu ya, melainkan di sini kegiatan itu berlangsung secara transparan, secara jelas ya, lengkap, tidak berdasarkan perasaan tetapi memang dilakukan berdasarkan urutan-urutan kegiatan. Lalu disajikan secara menarik dari tata bahasanya, tentunya ya harus jelas, harus logis ya, susunannya juga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Baik, nah di sini kalian tadi sudah mencoba ya mendengarkan, melihat video. Jangan lupa dari unsur teks percobaan itu terdapat unsur yang terkait ya, yang tidak bisa terlepaskan, yaitu dalam kebahasan ini pertama menggunakan sinonim ya, kata sinonim itu persamaan dan antonim itu lawan kata ya. Nah, di sini juga menggunakan kata bilangan sebagaimana langkah-langkah dalam kegiatan itu menyatakan satu, menyatakan pertama, kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya ya. Nah, lalu karena di sini sifatnya percobaan, tentunya kalimat perintah itu berarti kalimat yang melakukan sebuah kegiatan langsung ya. Misalnya kalimat pertama masukkan atau ikat misalnya ya, seperti ikatkan, atau lalu disimpulkan misalnya ya, lalu menyatukan misalnya ya. Tadi kalimat-kalimat perintah ini adalah sebagai kalimat untuk melakukan proses sebuah kegiatan. Menggunakan kata hubung di dalam sebuah laporan tentunya dihubungkan dengan kata hubung konjungsi ya, baik itu dan, lalu, kemudian, dan sebagainya. Nah, itu adalah kebahasaan dalam teks percobaan ya. Jadi ada 4 hal ini yang paling urgen ya. Kalian bisa baca-baca kembali. Ini sinonim, antonim, kata bilangan, kalimat dalam laporan percobaan itu, ini yang akan kamu lakukan ya dalam sebuah laporan secara tertulis. Bagian-bagiannya terdapat yang tadi itu sudah dijelaskan secara ini ya, persuasifnya dalam laporan ini, dalam tabelnya mungkin lebih ringkas ya. Bagian tujuan di sini kalian tuliskan tujuannya, kajian teorinya kalian ambil saja dari website atau dari penelusuran internet ya, dari Google yang bisa dapat dipertanggungjawabkan ya, apa itu mie-nya, apa yang terkandung ya, bahayanya apa, misalnya di situ dijelaskan, alat dan bahannya juga dijelaskan, lalu prosedur kerjanya ya, bagian-bagian langkah pertama, kedua, sebagai kalimat perintahnya di sini diperjelas, lalu dari hasil pengamatannya apa ya, tentunya tadi sudah dijelaskan juga, pembahasannya juga kalian bahas sedikit di sini, bisa ditunjukkan, lalu simpulan ya. Nah, ini Ibu anggap untuk teks percobaan materinya sudah cukup ya. Kalian nanti bisa berpraktek, berkolaborasi dengan teman-teman ya, supaya laporan kalian tentunya bisa lebih bermanfaat dan